Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali lagi di video pembelajaran fisika kita hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang gerak jatuh bebas. Nah, sebelumnya sebenarnya kalian mesti paham tentang gerak lurus berubah beraturan dulu ya. Jadi di GLBB, untuk GLBB singkatannya gerak lurus berubah beraturan, maksudnya apa? Maksudnya sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian setelah beberapa detik kemudian, ya, misal benda setelah menempuh jarak sejauh, katakanlah sejauh ini, ya, sejauh S, ya, katakanlah sejauh S, kecepatan benda itu berubah, ya. Jadi GLBB maksudnya berubah itu adalah berubah kecepatannya, ya, secara beraturan. Jadi karena berubah kita bedakan namanya. Di awal kecepatannya itu kita lambangkan dengan V0 dan di titik akhirnya kita lambangkan dengan VT. Nah, sehingga dari kondisi-kondisi ini kita bisa dapatkan rumus ada S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan satu lagi ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Oke, baik. Nah, inilah rumus-rumus yang ada di kejadian gerak lurus berubah beraturan. Baik. Nah, di rumus itu ada tanda positif dan negatif. Cara pakainya, kita bakalan pilih positif kalau model soalnya itu dipercepat, alias kecepatannya makin lama makin bertambah ya, dipercepat. Nah, sedangkan negatif di rumusnya itu kita bakalan pilih ketika gerak bendanya itu diperlambat. Baik, kemudian ada yang dilambangkan dengan A. A ini adalah nilai percepatan atau boleh juga nilai perlambatan. Satuannya meter per second kuadrat. Oke, baik. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke pembahasan gerak jatuh bebas ya. Apa itu gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas sendiri adalah ketika ada benda ya, ada benda dilepas dari ketinggian tertentu. Dari ketinggian tertentu ya. Misal ini permukaan bumi ya. Nah, jadi bendanya logikanya akan bergerak jatuh ya ke bawah gitu ya, bergerak turun. Nah, inilah nanti yang disebut dengan gerak jatuh bebas. Jadi syaratnya benda itu mesti dilepas, bukan didorong. Sehingga itu maksudnya ketika dia dilepas berarti nilai kecepatan mula-mulanya itu sama dengan 0 ya. Itu ciri khas gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, kemudian mengapa benda ini bisa jatuh? Ya, tentu karena ada gravitasi bumi ya, sehingga nilai percepatannya kita bisa ganti dengan nilai percepatan gravitasi ya. Oke, terus biasanya di sini jarak yang ditempuh itu ya nanti dilambangkan dengan H jadi S-nya itu bakalan sama dengan H, jarak yang ditempuhnya sama dengan H. Maka rumus-rumus GLBB itu kita bisa ubah menjadi yang pertama ada H sama dengan V0 kali T ya kan. V0-nya habis ya. Karena 0 ditambah setengah GT kuadrat ya. Oke, A jadi G, A-nya jadi G, T-nya jadi T kuadrat. Oke. Rumus yang kedua ya, ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Rumus keduanya itu bisa jadi VT kuadrat sama dengan V0-nya sudah 0, tidak usah kita isi lagi, tambah 2GH ya, tambah 2GH. Oke, kemudian satu lagi ada VT sama dengan GT ya, G kali T. Oke. Jadi ini adalah adopsi dari rumus-rumus yang ada di GLBB gitu ya.
Ya, rumus ini adalah adopsi dari rumus-rumus yang ada di GLBB. Ya. Cuma mengubah lambang saja, gitu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada satu kejadian lagi, yaitu yang kedua, gerak vertikal ke atas. Nah, berarti dari namanya saja kita bisa tahu gerak benda ini adalah ke atas. Sehingga benda ini tentunya harus didorong ya. Benda harus didorong dari sebuah permukaan. Permukaan bumi, bendanya mesti didorong ya ke atas. Karena dia didorong, berarti benda itu memiliki kecepatan mula-mula ya, V0-nya ada alias tidak nol, ya kan? Kemudian jarak yang ditempuhnya nanti itu kita lambangkan dengan lagi-lagi kita lambangkan dengan H ya. Jadi S-nya jadi H dan percepatan yang bekerja sama dengan G. Nah, gerak vertikal ke atas ini itu bendanya diperlambat. Nah, sehingga nanti persamaan-persamaan di GLBB tadi kita pakai tandanya negatif ya. Sehingga ada rumus pertamanya itu S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat, kita bisa ganti jadi jadinya yaitu H sama dengan V0 kali T dikurang ya setengah GT kuadrat. Oke, sedangkan rumus yang kedua kita bisa ubah jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, sedangkan rumus yang ketiga menjadi VT sama dengan V0 dikurang GT. Baik. Nah, inilah persamaan-persamaan yang ada di gerak vertikal ke atas. Nah, untuk gerak vertikal ke atas ini ada kasus-kasus khusus ya. Nah, jadi ketika benda ditembakkan ke atas atau dilempar ke atas, ya, maka pada suatu ketika benda tersebut akan mencapai titik maksimumnya. Ya. Jadi jika ada benda ditembak ke arah atas, maka benda itu akan mencapai titik maksimumnya. Kapan benda itu mencapai titik maksimum? Nah, katakanlah di sini titik maksimumnya, ya. Oke, titik maksimum atau titik paling tinggi, ya, titik maksimum atau titik paling tinggi. Nah, titik paling tinggi itu diperoleh ketika kecepatan benda itu sama dengan 0. Nah, yang awal adalah V0, berarti yang atas adalah VT, ya, sehingga kita bisa hitung dari rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2GH. Kita substitusi VT-nya menjadi 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang dengan 2GH. Maka H inilah jadinya H maksimum, ya, ketinggian maksimum. Kita pindahkan berarti 2GH maksimum sama dengan V0 kuadrat, sehingga H maksimum bisa dihitung dengan cara V0 kuadrat per dengan 2G. Nah, jadi kalau ditanyakan ketinggian maksimum, kita bisa langsung saja pakai persamaan ini ya, V0 kuadrat per dengan 2G.